Shalom keluarga besar LPM, keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, biar Anda semua tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan ada bersama kita, siapakah menjadi lawan kita? Setiap apa yang kita alami dalam hidup kita, Tuhanlah yang akan bersama-sama dengan kita untuk menyelesaikan segala perkara dan menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini saya masih dipelihara dan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan saya yakin bahwa kita semua keluarga besar LPM berada dalam hal yang sama. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada sebuah pujian lama. Dia berkata seperti ini, bagian sedikitnya saya mengambil. Dia katakan, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari kita lihat firman Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 31. Di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari-hari ini banyak orang yang menjadi lelah. Karena kenapa? Persoalan dan pergumulannya yang dia tidak bisa atasi. Haleluya. Hari-hari ini bukan hanya saudara sebagai anak Tuhan yang merasa kadangkala jenuh, kadangkala capek, kadangkala lelah. Tapi bagi hamba-hamba Tuhan juga banyak yang mengalami hal yang sama, saudaraku. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, orang-orang yang ada di dalam Tuhan, orang-orang yang terus percaya kepada Tuhan, orang-orang yang ada menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Untuk apa? Menjalani hidupnya sebagaimana yang Tuhan inginkan. Karena mau tidak mau kita harus jalani hidup kita. Mau tidak mau kita harus jalani apa yang ada di depan kita. Persoalan masalah yang kita alami dalam hidup kita. Mau tidak mau kita harus menjalani dan menyelesaikannya, saudaraku. Rasa capek itu wajar. Rasa lelah itu wajar, sering ada. Karena tubuh kita adalah manusia biasa. Tubuh manusia adalah hal yang biasa. Kalau menghadapi masalah itu, seringkali kita capek, seringkali kita lelah, seringkali kita jenuh. Dan saudaraku, ini yang terjadi di akhir-akhir ini. Ketika orang-orang sedang berpacu dalam kehidupannya setiap hari. Ketika orang-orang sedang sibuk bekerja dan berusaha. Mereka menikmati banyak sekali berkat. Mereka menikmati keuntungan yang luar biasa di hari-hari sebelum pandemi ini. Tapi ketika setelah menghadapi pandemi ini, persoalan-persoalan mereka mulai melihat ada di depan. Mulai ada di depan persoalan. Mulai ada di depan masalah yang besar. Tadinya mereka anteng-anteng saja. Tadinya mereka biasa-biasa saja. Saudaraku, ketika mereka menghadapi persoalan ini, apa yang harus mereka lakukan? Kalau mereka mau menanti-nantikan Tuhan seperti yang Tuhan sampaikan pada hari ini, maka saya percaya orang itu akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, yaitu mereka yang berharap kepada Tuhan seutuhnya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang berharap seutuhnya kepada Tuhan sang pemilik kehidupan mereka. Nah, kalau mereka dikatakan orang yang berharap kepada Tuhan, berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang mempercayai dengan sungguh-sungguh tentang kuasa Tuhan akan menolong dan menjaga, melindungi mereka, bahkan memberkati mereka. Nah, saudaraku, menanti-nantikan Tuhan itu bagian yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu berharap. Dan orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Kita tahu
Kisah dalam firman Tuhan begitu banyak menceritakan orang-orang yang terus teguh percaya. Walaupun mereka mengalami persoalan yang besar, walaupun mereka mengalami tantangan yang besar, walaupun mereka mengalami pergumulan yang besar, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Daniel adalah salah satu contoh dari tokoh Alkitab yang dicatat dalam firman Tuhan ini. Maka kita mengikuti kisah Daniel. Di sana walaupun dia difitnah oleh banyak orang di sekelilingnya. Orang-orang di sekelilingnya tidak senang dengan keberadaan dia. Orang-orang di sekelilingnya tidak senang dengan keadaannya. Dengan posisi dia. Dengan apa yang dia alami dalam hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi lihat. Daniel di dalam firman Tuhan dicatat. 3 kali sehari. Dia datang kepada Tuhan. Di tempat biasa, dia menghadap Yerusalem, dia berdoa menyembah Tuhan, dia melakukan hal itu rutin setiap hari, saudaraku. Rasa capek pasti ada. Orang dalam keadaan lelah, bekerja, lalu harus memberi waktu lagi untuk Tuhan. Pasti ada rasa jenuh, pasti ada rasa capek, pasti ada rasa lelah dan sebagainya, saudaraku. Tapi kalau itu dipelihara, Daniel bisa-bisanya dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Yaitu apa? Melakukan rutinitas setiap hari, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kita berharap kepada Tuhan, ini yang harus kita ingat baik-baik. Ini yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Ini yang harus kita taruh dalam hidup kita. Bahwa berharap kepada Tuhan dengan melakukan aktivitas rohani yang setiap hari kita lakukan, menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena dari situlah kita akan melihat Tuhan menolong kita. Dari situlah kita akan melihat Tuhan beracara atas hidup kita. Perhatikan Daniel, ketika dia mengalami persoalan dan masalah, orang-orang membenci dia, orang-orang sekeliling dia tidak menyukai dia. Maka apa yang terjadi? Orang-orang itu bermufakat, bersepakat untuk memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Saudaraku, walaupun raja sangat menginginkan Daniel untuk tidak masuk ke dalam gua singa, tapi karena orang-orang di sekeliling menjebak Daniel dan raja pun terpengaruh, maka sebabnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, raja pun ikut. Dan akibatnya apa? Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu, orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan melindungi. Amin. Orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti menjaganya. Orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti menolongnya. Orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti bersama-sama dengan dia. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, rahasia yang disampaikan oleh Daniel, berharaplah kepada Tuhan dan lakukan apa yang engkau harus lakukan. Menyenangkan, dan menyenangkan Tuhan. Saudara yang kedua, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu membutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena dia akan menunggu waktu dan proses. Selalu ada waktu. Waktumu dan waktu Tuhan itu berbeda. Waktuku dan waktu Tuhan itu berbeda. Kenapa? Karena Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita. Makanya orang yang menanti-nantikan Tuhan perlu kesabaran. Dan kalau engkau sudah sedang mengalami proses dan pergumulan hidup yang membutuhkan kesabaran, percayalah satu waktu engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Percayalah satu waktu engkau akan menyaksikan bahwa Allahmu akan menolong engkau. Tunggu waktu Tuhan. Tunggu tanggal mainnya Allah untuk menolong engkau dan saya. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah berlambat-lambat untuk menolongmu. Saya percaya Tuhan tidak akan berlambat-lambat untuk mengulurkan tangannya. Tapi Alkitab katakan bahwa yang menjadi pemisah antara engkau dan Tuhan adalah apa? Dosa. Dosa yang menjadi pemisah. Bukan Tuhan tidak kurang tajam mendengar setiap doa kita. Tangannya bukan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Jadi bereskan dosamu,
maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan menolong hidupmu sesuai dengan waktu Tuhan. Nantikan waktu Tuhan, percayalah, dan jangan sedikit pun engkau takut dan gentar. Jangan sedikit pun engkau bimbang dan ragu. Jangan sedikit pun engkau mundur dari langkahmu yang maju bersama Tuhan. Karena Tuhan beserta denganmu dan Tuhan akan menolong hidupmu. Saya percaya itu karena saya mengalaminya. Begitu banyak hal yang Tuhan telah lakukan. Saya tidak bisa menghitung semuanya. Terlalu banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Terlalu banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Terlalu banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang heran. Terlalu banyak yang Tuhan telah lakukan dalam hidupku dan pelayananku. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Makanya dia katakan dalam firman-Nya apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Untuk apa? Untuk dia bisa menjalani hidupnya bersama dengan Tuhan, melewati persoalan dan persoalan dengan kemenangan. Dia katakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali kalau dia naik terbang dengan kekuatan sayapnya, maka bukan angin biasa yang dia alami, yang dia hadapi, tapi tofan yang begitu besar. Semakin besar gelombang dan topan yang ada, maka semakin tinggi terbangnya. Kenapa? Karena dengan kekuatan sayapnya, dia tinggal hanya membukakan sayapnya, lalu angin itu membawa dia terbang tinggi. Itulah yang akan terjadi bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia akan mendapat kekuatan baru untuk dia mengatasi persoalan hidupnya, untuk dia menjalani hidupnya bersama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan dia selalu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kalau kita ingin dan kita rindu Tuhan memberi kita kemenangan dan kekuatan, hiduplah senantiasa seperti apa yang Tuhan mau. Nantikan Tuhan dalam hidupmu setiap saat. Tetaplah kuat dalam Tuhan. Percayalah, waktu Tuhan segera akan terjadi atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.